Assalamualaikum, baiklah, kita langsung aja ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai organ apa saja yang terdapat pada perempuan dan laki-laki. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih proses terbentuknya sperma dan sel telur. Nah, kalau sperma itu dihasilkan oleh spermatogenesis. Ini menghasilkan sperma. Kalau oogenesis dia akan menghasilkan sel telur. Oke, kita ke spermatogenesis dulu. Untuk siklusnya spermatogenesis. Nah, kita buat gambar dulu. Di sini ada pembelahan meiosis, ada mitosis juga. Nah, nanti Ibu jelaskan. Kita buat dulu gambarnya ya. Ini ada bulat lagi, ada bulat lagi. Oke. Pada badan yang pertama, ini disebut dengan spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini membelah menjadi spermatid primer. Nah, di antara spermatogonium dan spermatid primer ini terjadi pembelahan. Namanya adalah pembelahan mitosis. Nah, di sini ada pembelahan mitosis. Lanjut. Dari spermatid primer, dia akan membelah lagi menjadi spermatid sekunder. Nah, dari spermatid sekunder dia akan membelah lagi selnya. Membelah. Di sini dia akan menjadi spermatid. Nah, di antara spermatid primer dan spermatid sekunder terjadi pembelahan yang disebut dengan pembelahan meiosis. Di antara spermatid sekunder dan spermatid juga ada pembelahan meiosis. Nah, kita bedakan aja. Di sini meiosis 1, di sini meiosis 2. Nah, masih ingat kan kalau mitosis ini sifat anaknya apa? Diploid atau haploid? Kalau lihat di catatannya lagi itu bersifat diploid. Diploid dilambangkan dengan 2N. Nah, karena dia mitosis di sini 2N. Kemudian karena dia sudah meiosis ini menjadi haploid, berarti jadi N. Ini juga meiosis, berarti ini jadi haploid. Nah, setelah jadi spermatid, dia akan membelah menjadi sel yang bisa digunakan atau disebut dengan sel sperma. Ini dia sudah sel sperma atau bisa disebut dengan spermatozoa. Nah, ini adalah bagaimana sel sperma diproduksi di dalam tubuh laki-laki. Nah, sekarang kita lanjut ke oogenesis, yaitu pembentukan sel telur. Gambarnya hampir sama, cuman nanti pas sel akhirnya, sel anakannya nanti yang berbeda. Nah, namanya juga berbeda. Nah, di sini ada meiosis, namanya disebut oogonium. Nah, di sini terjadi pembelahan mitosis. Di sini 2N. Setelah membelah secara mitosis, nanti oogonium akan berubah menjadi oosit primer. Nah, dari oosit primer dia membelah secara meiosis lagi yang akan menjadi oosit sekunder.
Nah, bedanya pada sel telur yang akan digunakan hanya satu saja, yang hanya di sini aja yang digunakan. Yang bagian sini satunya lagi akan menjadi badan polar. Badan polar artinya bagian dari sel telur yang tidak bisa dipakai, yang tidak digunakan lagi. Nah, ini nanti dia berkembang lagi, membelah lagi secara meiosis menjadi 4 sel anakan. Nah, ini memang sengaja agak besar. Artinya, badan polar ini dia akan menghasilkan badan polar lagi. Ini badan polar yang tidak bisa difungsikan. Dia akan hancur di dalam tubuh sang perempuan. Ini juga akan hancur. Hanya akan tersisa satu ootit. Awalnya dia menjadi ootit. Nah, kemudian ootit inilah yang akan berkembang menjadi sel telur atau disebut dengan sel ovum yang akan diproduksi oleh wanita. Di sini dia badan polarnya akan hancur di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh sang perempuan. Nah, ini dia bermelah secara mitosis, dia membelah secara meiosis dan secara meiosis. Meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, perlu diingat kalau spermatogenesis yang dihasilkannya adalah 4 sel sperma. Nah, dia menghasilkan 4 kan? 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada oogenesis dia hanya menghasilkan 1 sel ovum atau sel telur. Telur dan 3, apa ini yang hancur? Adalah badan polar. Nah, di sini kalian bisa bedakan antara spermatogenesis, pembentukan sel sperma, dengan pembentukan sel ovum atau sel telur, yaitu oogenesis. Oke, untuk melanjutkan materi lagi, kita akan lanjut ke siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini khusus terjadi pada wanita saja atau perempuan. Jadi siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase. Jadi fase pertama disebut fase praovulasi, ovulasi. Fase kedua disebut fase ovulasi. Dan fase ketiga disebut fase sekretori. Nah, setiap perempuan akan mengalami menstruasi dan perubahan hormon terjadi setiap normalnya 28 hari satu kali. Jadi per 28 hari akan mengalami masa menstruasi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat ini ada grafik. Nah, ini hari pertama. Ini hari pertama. Ini hari ke-28. Nah, kita bagi fase-fasenya. Pada fase praovulasi ini terjadi pada hari pertama sampai hari ke-13. Jadi hari pertama sampai hari ke-13 terjadi fase pertama, yaitu praovulasi. Nah, pada saat ini ada hormon yang akan mulai berkembang, yaitu namanya hormon FSH. Nah, hormon FSH ini adalah hormon yang mempersiapkan dinding rahim untuk terjadinya peluruhan sel-sel darah merah di dalam dinding rahim. Nah, kemudian ada lagi hormon yang dapat mempengaruhi fisik dan psikis tubuh manusia. Tapi udah. Hormon yang mempengaruhi tubuh atau fisik dari perempuan, yaitu namanya estrogen. Jadi pada saat menstruasi, nah, estrogen yang mempengaruhi perubahan sekunder atau perubahan fisik pada perempuan yang sedang
yang akan mengalami menstruasi. Nah, kemudian selain hormon estrogen, hormon LH di akhir hari ke-13 ini dia akan naik hormon LH. LH ini adalah hormon yang berfungsi untuk membantu sel telur dalam meluruh. Hormon LH ini akan naik secara drastis karena hormon LH berfungsi untuk memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, setelah hari ke-13, hari ke-13 sampai ke-15 inilah fase ovulasi. Ovulasi artinya menstruasi terjadi. Nah, pada saat hari ke-15 sampai hari ke-28, maka hormon progesteron akan timbul. Progesteron ini adalah hormon untuk menebalkan dinding rahim kembali dan mempersiapkan agar perempuan mengalami siklus menstruasi untuk berikutnya. Nah, ini disebut dengan fase sekretori. Nah, dari sini kita bisa melihat ada hormon yang berpengaruh dalam menstruasi. Yuk, hitung apa aja hormon apa? FSH, estrogen, kemudian hormon LH, dan terakhir progesteron. Nah, tidak cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa membacanya di buku paket halaman 22. Nah, yang terakhir, Ibu ingatkan kembali, apabila sel telur dibuahi oleh laki-laki, maka akan terjadi fertilisasi dan kehamilan. Nah, apabila sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi siklus menstruasi pada manusia. Oke, sekarang kita akan masuk ke fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan sel sperma dengan sel ovum sehingga menghasilkan zigot. Namanya adalah zigot. Zigot ini adalah calon individu baru. Nah, hamil. Di sini pada pembahasan ini kita akan membahas tentang perkembangan janin. Nah, materi ini mungkin agak mudah. Nanti kalian bisa lihat pada buku paket halaman 24. Di LKS juga ada, bisa dibaca halaman 11. Nah, nanti perkembangan janinnya, fertilisasinya bisa dihamat di sini. Oke. Nah, jangan lupa setelah ini nanti klik ada link yang akan Ibu bagikan sebagai kuis dan untuk Ibu ambil nilainya. Oke, dah.